Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas satu pintu merek LG tidak dingin. Kita akan coba cek ya. Ini kita akan coba cari tahu kerusakannya di mana dan nanti bagaimana solusinya. Oke, di sini untuk lampunya nyala, tapi kulkasnya nggak dingin. Kemudian di bagian pressure ini nggak ada suara desis ataupun suara gemericik ya. Kemudian di bagian bodi juga tidak panas. Artinya di sini mesin kompresor ini macet ataupun tidak hidup, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian belakang kulkas ya, di bagian mesin kompresor. Kemudian di sini kita akan coba lepas dulu untuk di bagian bak pembuangan airnya, teman-teman ya. Karena untuk kulkas lama itu pasti ada bak pembuangan air di belakang kulkas. Karena nanti kita akan coba cek di bagian overload dan juga relaynya. Karena biar nggak repot, teman-teman ya. Jadi ini kita akan coba lepas dulu. Ini ada dua baut ya. Jadi untuk kulkas LG yang lama itu kadang memakai kapasitor starting ataupun dia kadang memakai starting dan juga running, teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah melepasnya. Kemudian di sini kita akan coba nyalakan untuk mesin kompresornya, teman-teman ya. Supaya kalian paham ataupun mengerti. Ini sepertinya sama kasusnya sama seperti di video sebelumnya yang kemarin saya upload, teman-teman ya. Yaitu yang menggunakan kulkas tidak dingin menggunakan 3 kabel. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Nah, di sini kalian bisa dengar itu ada suara cetik ya. Artinya ketika kita nyalakan kulkas, kemudian mesin kompresor ini hanya berdengung. Kemudian setelah berdengung, kemudian bunyi cetik ataupun di bagian overloadnya ya, untuk memutus arus karena ampernya tinggi. Kemungkinan besar di sini ada kerusakan di bagian relay ataupun overload ataupun mesin kompresor ini macet, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lepas tutup dari overload dan juga relaynya, teman-teman ya. Kita gunakan obeng min ya. Nah, di sini kita gunakan obeng min terlebih dahulu sambil kita dorong, teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek apakah untuk overload dan juga relay ini ada kerusakan atau tidak. Oke, sudah terlepas. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba lepas semuanya untuk relay dan juga overloadnya, teman-teman ya. Nah, kita coba memperbaiki cara yang paling gampang supaya bisa dimengerti untuk kalangan non teknisi maupun teknisi yang masih awam, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lepas di bagian relay dan juga overload ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini. Untuk overload di sini udah mulai retak, ada retak, artinya di sini overload sudah tidak layak kita pakai, teman-teman ya. Karena kalau misalkan retak seperti ini, itu rentan ketika overload ini udah panas, dia akan langsung putus. Kemudian di sini kita akan coba lepas dulu. Ini kabelnya kita lepas dulu ya. Jadi di sini untuk relaynya dia memakai starting tapi tidak memakai running, teman-teman ya. Nah, ini ketika kita kocak, ini kalau di bagian relay kalau kita kocak itu ada suara kayak semacam pecah bimetalnya. Ini udah pasti di bagian relay ini udah rusak, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di bagian overload itu memang kocak ketika kita kocak, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan relay di sini tidak boleh kocak. Nah, karena di sini di bagian relay ini di bagian relay ini bimetalnya sepertinya pecah, kita akan coba cek sama-sama, teman-teman ya. Karena untuk di bagian relay ini bisa kita bongkar, tapi kalau misalkan di bagian overload di sini kita nggak bisa bongkar, teman-teman. Nanti untuk di bagian overload kita ganti overload yang baru, teman-teman ya. Tapi sebelum itu di sini kita akan coba cek untuk di bagian overloadnya. Yang jelas di sini, nah ini masih nyambung, teman-teman ya. Jadi masih nyambung. Kemudian untuk pengecekan di bagian relay yang menggunakan starting, ini nggak bisa kita colokin kedua-duanya, teman-teman ya. Tapi harus yang satu. Nah, yang satu ini, kemudian ke yang satu. Jadi yang warna biru ini nggak perlu kita tes, teman-teman ya.
Nah, karena di sini kita tes itu nggak ada yang nyambung sama sekali. Ini besar kemungkinan di bagian relay ataupun di bagian PTC ini mengalami kerusakan ataupun bimetalnya pecah. Nah, di sini kita akan coba lepas dulu untuk soketan kabel dari relay ya. Nah, ini untuk kulkasnya udah lama teman-teman ya, hampir 20 tahun. Itu udah berkarat. Oke, ini relaynya teman-teman ya. Jadi relay ini ketika kita kocak itu bunyi keracak-keracak gitu, artinya bimetalnya udah pecah. Itu udah pasti nggak bisa kita gunakan ataupun mesin kompresor bisa jalan. Dan untuk membukanya, untuk memastikan, kalian bisa ikuti video tutorial kali ini teman-teman ya. Nah, untuk relay yang memakai starting ini jarang banget dijual teman-teman ya. Jadi solusinya nanti kita akan coba cari tahu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk bimetalnya di sini udah pecah seperti ini. Nah, kalau misalkan udah pecah seperti ini mesin kompresor nggak bakalan hidup ya. Otomatis mesin kompresor itu akan cenderung ampere tinggi, kemudian bunyi cetik di bagian overload. Dan itu pun ini bisa menyebabkan kerusakan pada area mesin kompresor jika kulkas tetap dinyalakan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah nggak dingin, kalian cabut, kalian bisa panggil teknisi atau kalian bisa perbaiki sendiri. Oke, di sini kita akan coba amplas dulu ya. Kita bersihkan dulu untuk di bagian soketan. Karena di sini saya tidak mempunyai yang namanya relay starting. Nanti kita akan coba ambil bimetalnya saja. Nanti kita akan masukkan, kita kanibal teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan kembali. Ketika udah bersih kita coba masukkan kembali. Nanti untuk bimetalnya kita masukkan bimetal yang baru teman-teman ya. Karena untuk relay ini kan memakai relay starting, sedangkan saya tidak mempunyai relay starting. Jadi covernya saya pakai, tapi bimetalnya saya ganti teman-teman. Oke, jadi pemasangan sama seperti biasa teman-teman ya. Kalian harus amplas dulu semuanya. Nanti kalau misalkan udah selesai amplas, nanti kalian bisa pasang kembali untuk relaynya. Dan untuk relay seperti ini memang jarang, tapi untuk di pasaran ini nggak sama teman-teman ya. Meskipun bentuknya juga berbeda, pinnya juga berbeda, atas bawah, tapi dalamannya nggak sama. Makanya saya buatkan video tutorial yang kemarin lalu teman-teman ya. Kalian bisa tonton video itu. Oke, jadi untuk pengecekan di bagian relay, ini relay starting itu harus nyerang ya, atau nggak boleh sejajar, tapi dia nyerang teman-teman ya. Karena untuk pin starting ini beda dengan pin yang kanan kiri. Oke, untuk penggantinya di sini saya coba ambil dulu. Oke, di sini saya coba ambil dulu untuk relaynya teman-teman ya. Jadi bimetalnya nanti kita akan coba pasang ya. Nah, ini untuk relay yang satu kaki. Di sini saya akan coba ambil untuk bimetal. Jadi untuk relay ini bebas ya, nggak ada ukuran. Tapi kalau misalkan overload di sini ada ukuran 1/10, 1/8 dan seterusnya teman-teman. Ini nggak boleh kita kanibal ya. Oke, di sini kita akan coba lepas. Nah, ini ya. Ini yang namanya bimetalnya teman-teman ya. Ini nggak boleh pecah. Oke, di sini kita kembalikan lagi untuk relay yang tadi kita ambil bimetalnya. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau beli ataupun ada kerusakan di bagian relay, kalian beli aja, terserah. Nanti bimetalnya kalian masukkan ke tempat yang bawaan teman-teman ya. Nah, ini ya untuk bimetalnya di sini masih bagus tuh. Nanti kita akan coba pasang di bagian relay yang lama teman-teman ya. Karena untuk bimetal yang lama di sini kan pecah teman-teman ya. Dan untuk pengecekan di sini harus nyerang. Nah, kalau yang pin satunya di sini nggak tembus. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, udah pas. Tinggal kita tutup teman-teman ya. Jadi ini relay starting. Jadi kalau atas bawah itu ada atas bawah, berarti ini relay starting. Tapi kalian harus cek dulu
apakah benar relay starting ataupun bukan teman-teman ya. Kalau misalkan di pasaran tuh kan dia nyambung ya, atas bawah nyambung meskipun nggak ada bimetalnya. Oke, di sini kita pasang kembali. Nanti kita akan coba pasang ke bagian mesin kompresornya teman-teman ya. Apakah mesin kompresor ini perlu kita jumper atau tidak, ataupun ketika kita pasang overload dan juga relaynya ini bisa langsung nyala. Nah, di sini untuk overload, di sini saya menggunakan overload 1/8. Ini sama aja untuk kulkas 1 pintu teman-teman ya. Karena di bagian evaporator udah besar untuk LG, jadi saya pakai yang 1/8. Oke, di sini kita akan coba pasang semuanya ya di mesin kompresor, dan nanti kita akan coba nyalakan apakah mesin kompresor ini sudah jalan atau belum. Oke, untuk pemasangan sudah semuanya, tinggal kita pasang ke bagian mesin kompresor. Nah, yang pertama kita pasang dulu untuk di bagian overload, kemudian kita pasang untuk relaynya. Nah, di sini saya menggunakan tang ampere teman-teman ya, supaya kalian bisa tahu. Kalau misalkan kalian nggak punya tang ampere, tinggal kalian dengarkan saja suara dari mesin kompresor. Apakah sudah jalan atau belum? Kalau jalan tuh pasti ada suara, tapi kalau nggak jalan tuh cenderung dengung ataupun ya nggak ada bunyi teman-teman ya. Oke, di sini udah terpasang untuk tang ampere. Kita akan coba nyalakan. Oke, di sini udah nyala. Di sini tadi start awal di 2, kemudian di sini ampernya udah turun di 0,7. Artinya di sini mesin kompresor sudah hidup, teman-teman ya. Jadi coba kalian cek dulu apakah mesin kompresornya hidup atau tidak, karena ini untuk mesin kompresor ini jantung dari kulkas, teman-teman ya. Kalau misalkan mesin kompresor nggak hidup ya gimana mau dingin. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini kita tunggu sampai bodi kulkas itu panas atau tidak ya. Karena ada sebagian udah diganti overload dan juga relay, mesin kompresor sudah jalan, tetap kulkasnya nggak dingin. Nah, di sini kalian coba cek ya, apakah bagian bodi kulkas ini panas atau tidak. Kalau misalkan tidak panas, itu besar kemungkinan freonnya habis ataupun ada kebocoran freon, teman-teman. Akan tetapi kalau misalkan mesin kompresor sudah hidup, kemudian di bagian bodi kulkas panas, filter juga panas, otomatis kulkas sudah bisa dingin, teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalian harus tahu membedakan ya, yang mana kerusakannya atau di mana letak kerusakannya, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba tunggu dulu sampai benar-benar mesin kompresor ini lama hidupnya. Kemudian kita akan coba nanti kita akan coba pasang kembali untuk overload untuk yang lainnya, teman-teman ya. Oke, karena di sini kita tunggu sampai 10 sampai 15 menit ya. Ini untuk ampernya masih normal di 0,7. Jadi untuk kulkas 1 pintu ini normalnya di 0,7, dan untuk di bagian bodi kulkas di sini sudah panas. Sekarang kita akan coba cek di bagian evaporator ataupun di bagian freshernya apakah sudah dingin atau belum, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba nyalakan untuk flashnya terlebih dahulu. Oke, di sini udah saya nyalakan untuk flashnya, dan kalian bisa lihat di sini ya. Di sini udah ada hawa-hawa dingin, ada ya ada bunga esnya juga, teman-teman ya. Nah, ini udah mulai dingin semuanya. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara memperbaiki kulkas yang tidak dingin, lampunya menyala, mesin kompresornya panas dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi kalian coba cek dulu apakah overload dan juga relaynya mengalami kerusakan atau tidak. Kalau misalkan nggak ada tapi mesin kompresor macet, kalian coba gunakan 3 kabel sama seperti video yang kemarin saya upload, teman-teman ya. Ya, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini teman-teman ya, untuk info teman-teman semua, kalian bisa DM ke saya, nanti saya masukkan ke grup saya. Nanti kita akan coba sharing-sharing di sana, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.